Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ili Iying di mana ini? Silakan kalau mau naik Iying. Kalau mau naik silakan Iying di mana? Nah, saya itu dulu survei begitu kan, survei masyarakat gitu ya di perkotaan apa semua kan gitu. Ya itu tadi bahwa kalau kita lihat kita cermati mereka doa-doa mereka. Assalamualaikum Iying. Ya Kang Iying di mana Kang Iying? Oh, dipanggil Kang ya berarti ya. Oh, Sunda tuh berartinya. Iya iya iya. Majalengka. Usaha di ini ya di Jakarta ya. Kebetulan lagi libur hari Minggu atau bagaimana? Oh siang kerja di mana nih? Mangga Dua. Oh iya iya iya. Kang Iying, mohon maaf usia berapa sekarang? Oh alhamdulillah masih muda, alhamdulillah. Artinya minimal kita juga pernah mengalami ya masa muda. Semangatnya, Pak. Lagi semangatnya. Lagi besar-besarnya nafsu. Ya silakan kenalan, di atas ada Pak Majasun ini senior kita ini. Waalaikumsalam ini. Pak Majasun ini Jawa tapi tinggalnya di Sumedang, itu Kang Iying. Iya iya. Kang Iying sudah berapa putranya? Oh, alhamdulillah. Istri orang mana? Majalengka juga, alhamdulillah. Saya itu mertua saya laki-laki itu dari Majalengka, tetapi yang dekat Kuningannya, jadi dia Sundanya gitu, dekat Gunung Ciremai ya. Ya ya ya. Jadi saya juga pernah ke Majalengka itu tembus ke Ciamis itu ya, Kuningan ya. Dulu waktu muda itu saya sering sekali keliling-keliling gitu waktu masih kuliah apa gitu kan. Ya. Mungkin ada mau diceritakan pengalaman Kang Iying? Oh iya iya. Kang Iying belum pernah ikuti live saya? Oh, sudah lama gitu ya, sudah lama ya. Ya boleh juga sekarang ini mungkin ada pengalamannya Iying peningkatan. Boleh bagaimana? Tidak sah. Ya, jadi begini, ya, jadi begini, memang kan Islam itu sangat luas ya, sangat luas ajaran agama yang artinya rahmatan lil alamin ke seluruh alam kan gitu kan. Nah, setiap orang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara utuh 100%, kecuali Nabi kan. Jangankan di zaman Nabi, jangankan sekarang, di zaman sahabat saja sudah, ketika Rasulullah meninggal itu kan sudah berbeda empat macam kan. Para sahabat sudah berbeda pandangan, gitu kan. Apalagi kita sudah 1000 tahun lebih, ya kan. Jadi pasti perbedaan itu ada, gitu. Oleh karena itu di dalam perjalanannya dalam pemahaman agama itu memang kita betul-betul harus kita ya
menuntut ilmu lah banyak gitu kan, ilmu dan pengalaman. Nah, di antara pendapat-pendapat itu bahwa satu-satunya yang bukan satu-satunya mungkin ya yang lebih utama di dalam pemahaman agama itu bahwa agama itu pertama memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Asiru wala tuasiru, gitu. Jadi perintah Rasul itu mudahkanlah, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu kan. Yasiru wala tuasiru. Jadi mudahkanlah. Jadi jangan disulit-sulitkan. Tetapi sekarang begini, kalau misalnya seseorang, kata satu lembaga, katakanlah misalnya gini, ada orang masuk polisi, ya kan? Ada orang masuk polisi. Sekarang sudah jadi polisi dia, tetapi mau dikursus, mau dididik menjadi Kopassus, tentara lah katakanlah gitu kan, tentara misalnya kan. Kalau polisi kan ada pasukan khususnya yaitu Brimob, kalau tentara ada Kopassus. Maka kan di situ harus ada disiplin yang tinggi, ya kan? Disiplin yang tinggi, ada hal-hal khusus, tidak hanya sekedar latihan biasa-biasa. Tetapi misalnya latihan fisik ada standarnya, ya kan? Latihan psikisnya ada standarnya. Kenapa? Karena akan melaksanakan tugas-tugas khusus, gitu kan? Nah, sehingga di dalam seleksi untuk bisa mencapai petugas khusus itu tentu tidak semua lulus, walaupun semua orang ingin kan, gitu kan? Semua polisi ingin kan? Gitu diibaratkan ini. Kenapa? Saya memberi ibarat itu karena memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa untuk pemahaman sesuai itu watil kal amsalu nadribuhal linnas. Jadi kita memahami segala sesuatu itu harus pakai perumpamaan. Makanya saya lebih senang memberikan itu lebih perumpamaan. Dalil-dalil memang banyak, tetapi kadang-kadang kan orang bukan tidak percaya kepada dalil, tetapi sulit untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu saya pendekatan pemahaman contoh-contoh. Nah, saya contohkan tadi. Nah, di dalam agama juga, kalau untuk menjadi seorang dai, katakanlah gini, misalnya di bidang fikih, di bidang tasawuf, di bidang ini, kan perlu orang-orang yang teruji keimanannya. Tetapi keimanan bukan berarti keimanan sebagai Islam, tetapi untuk menguji kesetiaan, keteguhan di dalam kelompok itu gitu. Yang dimana nantinya dia akan setelah teruji dia akan menjadi kader-kader penerusnya, kader-kader militan lah gitu kan, gitu. Nah, sekarang contohnya seperti beliau ini, Abah Aus ini, begini, di dalam perjalanan itu saya contohkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Biasa kalau orang ingin memberikan menjadi sensasi, memberikan menjadi terkenal, kan sesuatu yang harus kontroversi dulu. Kontroversi dulu gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari saja orang membuat suatu statement yang kontroversi, kemudian viral, kemudian pada saat itu akhirnya dia kembali gitu, tapi dia sudah viral. Jadi dari sekian juta manusia, sekian miliar manusia di dunia ini, kadang-kadang ada yang berprinsip seperti itu. Nah, sekarang walaupun memang secara hakikinya kita tidak bisa menilai ya bahwa itu Allah bahwa Ahos itu menyesatkan atau gimana, kita tidak sampai ke sana karena Allah yang Maha tahu. Tetapi kalau sebagai sebuah strategi bisa kita maklumi bahwa memang kadang-kadang di antara persaingan sekian guru thariqah yang ada di Indonesia untuk mencapai itu kadang-kadang seperti itu. Nah, bagi saya katanya yang bisa memahami itu memang seperti itu, maka saya hanya tersenyum saja ya, mudah-mudahan suatu saat kembali tidak terlalu memberi sensasi lah gitu. Jadi kan seperti sekarang ini Abah Aus kan sudah terkenal nih, sudah ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu tertentu Abah Aus kembali kepada jalurnya gitu kan, setelah mendapat
respon dari ini. Jadi kan orang ada ingin belajar, ingin tahu gimana gitu kan. Nah, terus prinsipnya lagi di dalam agama itu katakanlah kita mendidik anak kan, mendidik anak. Nah, kalau beliau kan mendidik umat. Dicoba kesetiaannya kepada orang tua itu gimana? Kepada misalnya di instansi apa gimana? Dicoba, padahal sebenarnya tidak begitu. Dia hanya ingin mencoba menguji loyal enggak gitu kan? Gitu. Nanti setelah teruji siapa yang loyalis betul, yang loyalnya, baru dia ceritakan yang sebenarnya. Sebenarnya dulu itu saya itu ngetes kalian gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalian sudah termasuk orang-orang yang setia, orang yang loyal, dan saya ceritakan yang sesungguhnya. Ini loh, gini-gini nih maksudnya. Akhirnya seperti itu. Dan setiap komunitas pasti ada upaya-upaya seperti itu. Gitu ya. Gimana, sudah paham maksudnya? Oleh karena itu, bagi kita yang awam, katakanlah gitu, pertama, tidak usah terpengaruh dengan prasangka yang berlebihan. Gitu kan? Tidak usah terpengaruh dengan prasangka yang berlebihan. Nah, sehingga dengan itu, seperti Kang Iying sendiri kan terpancing untuk bertanya kan? Ya artinya bagus, dan jadi mengerti kan? Pada prinsipnya tidak seperti itu, apalagi hanya karena kopiah lantas tidak sah gitu kan? Ah, 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 ah. Mm, mm, mm. Ya, iya, ya kan begini. Kita baca di dalam surat Al-Waqiah ya, Al-Waqiah. Iza waqa'atil waqiah ya. Waalaikumsalam. Kita sapa dulu Pak Rumba ya, Pak Rumba. Silakan kalau mau naik kita ngobrol ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Waqiah itu kan manusia terbagi 3 golongan nanti itu ya. Ada ashabul yamin, ada ashabus simal, golongan kiri ya. Dia menerima catatan dari tangan kiri. Itulah calon penghuni neraka kan. Pernah dengar mungkin ada ashabul yamin, golongan kanan ya, pernah dengar ya, Kang Iying. Nah, jadi orang kanan, golongan yang diselamatkan, yang selamat, golongan kanan, tapi tidak dicatatkan masuk surga, hanya dibilang selamat, artinya selamat dari neraka, kan gitu kan? Golongan kedua. Dan ada yang golongan ketiga yang paling tinggi, yaitu al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, gitu kan? Itu sudah nas di dalam Al-Quran, jadi manusia akan terbagi begitu. Nah, sehingga kita harus was-was, harus selalu mikir-mikir di mana nih kita berada. Gitu kan. Tetapi Rasulullah bersabda, kullu min ummati ayyadkhulal jannah illa man aba. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga semuanya. Selama dia bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Gitu. Pasti Kang Iying kan mau kan? Orang jadi. Berarti insya Allah. Nah, sekarang siapa itu yang tidak mau masuk surga? Di antaranya adalah orang yang ingkar. Jadi masa iya Nabi Muhammad gini kan gitu kan? Gitu. Terus kedua, dia berbuat zalim secara nyata. Dia sudah tahu bahwa ini salah, ini dosa. Terus dia secara nyata di depan kamera ini melakukan kemaksiatan, macam-macam gitu kan? Itu sudah nyata, itu tidak walaupun dia Islam, tetapi kalau dia melakukan dosa secara nyata di depan umum apa semua, itu tidak akan masuk surga. Jadi tidak akan dapat syafaat. Bahwa nanti ada dosa, ada kesalahan, yang penting kita bertobat. Insya Allah Allah mengampuni melalui syafaatnya Rasulullah. Itulah kenapa Rasulullah dikatakan memiliki syafaatul uzma, syafaat yang lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Sehingga di sini
Cuman kan sekarang begini, kita dalam hidup ini, kenapa ibaratnya gini sebagai contoh, kalau punya anak, nah, kalau misalnya ada anak-anak ditanya, nah kamu pengen apa kalau besar? Oh, pengen jadi tentara, gitu kan? Wah, kalau jadi tentara kamu pengen apa pangkatnya? Oh, saya ingin jadi jenderal, kan gitu, gitu kan? Nah, sebagai sebuah cita-cita itu harus kita dukung, jangan kita lemahkan. Ah, kamu pendek begitu, kurus kering kerontang badan mau jadi jenderal kan gitu kan? Nggak boleh itu, harus bersemangat. Itu nantinya dorongan semangat itu akan berbuat maksimal, walaupun nanti mungkin dia tercapai ketika jadi tentara ya minimal kolonel lah gitu kan, atau letnan misalnya kapten gitu ya, penengah karena dia sudah berbuat maksimal. Tetapi kalau seorang anak ketika ditanya cita-citanya, saya cukup jadi sersan saja, misalkan gitu, saya cukup jadi sersan saja, itu tidak ada dorongan semangat. PPTK Almanan Kendari, assalamualaikum, terima kasih. mari kalau nih. Itu tidak memberikan dorongan semangat. Akhirnya nanti ketika jadi tentara, ya mungkin saja malah tidak lulus karena dia tidak terpancing untuk berbuat maksimal, tidak disiplin, tidak pelatihan apa gitu kan? Gitu. Demikian juga di dalam beragama. Di dalam beragama. Jadi kita kalau bisa bercita-cita jadi al-muqarrabun tadi kan? Sesuai golongan Allah itu. Golongan yang 3 golongan itu kan sudah mutlak dalam Al-Quran itu. Saya ingin jadi cita-cita yang al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah, gitu kan? Karena itu dia berjuang bagaimana melaksanakan istilahnya ajaran-ajaran Islam. Jadi gue nyari ilmu apa semua. Maka insya Allah dia jatuhnya minimal di Ashabul Yamin tadi, katakanlah begitu kan? Tapi kalau misalnya dia beragama, saya biasa-biasa aja, yang gini, yang penting sholat, misalnya kan, gitu kan? Yang penting yang biasa-biasa aja, jangan enggak terlalu ekstrim, saya enggak mau yang terlalu begitu, yang biasa-biasa saja. Akhirnya tidak ada dorongan semangat, gitu kan? Ketika ada cobaan, apa semua tantangan hidup itu, dia tidak ada dorongan semangat. Yang karena apa? Takut begini, takut begini, takut begini. Gitu kan? Nah, itulah maksudnya filosofinya kenapa di dalam beragama itu kita harus belajar, ya termasuk tadi yang Abah Os itu dia memberikan dorongan semangat untuk berpikir. Masa iya hanya karena kopiah saja tidak sah ibadah kan gitu. Masa iya hanya karena bertalqin, gitu. Nah, kembali ke masalah talqin, itu memang seperti tadi diibaratkan kalau kita masuk Kopassus itu ada sumpahnya, ya karena tidak sembarang. Resiko-resiko dari seorang Kopassus, katakanlah tentara yang masuk Kopassus itu risikonya tinggi, maka dia harus disumpah dan tidak hanya sekedar sumpah biasa, tetapi sumpah yang betul-betul sangat prinsip gitu, gitu kan. Nah, itulah sehingga dia beliau membuat statement gitu. Tapi pada prinsipnya tidak seperti itu karena di dalam ajaran agama Islam itu tadi yang luas gitu ya. Kira-kira begitu. Gimana Kang Iying? Sudah ngerti? Jadi tetap semangat, jangan buruk sangka kepada ini. Contohnya kan gini, itu saya kasih contoh begini, di dalam kehidupan saja setan itu musuh ya kan? Ya, setan itu musuh Allah, sudah dinyatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Gitu kan? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, ya kan? Terus kenapa? Assalamualaikum Kang Aslam. Terima kasih telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Ini ada teman ya, teman. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, lanjut. Ya, terima kasih.
Eh, kenapa Allah menciptakan setan? Padahal Allah sendiri mengatakan setan itu musuh kamu yang nyata. Tapi kenapa Allah menciptakan setan gitu kan? Setan itu musuh kan? Apa maksudnya kan? Ini kan sebuah pemikiran yang harus kita cermati secara jernih, bahwa pasti ada tujuannya. Kenapa Allah menciptakan setan? Oleh karena itu kita melihat makhluk orang lain bagaimana, kita tidak dengan tersangka buruk bahwa itu bagaimanapun ciptaan Allah pasti ada manfaatnya, tujuannya. Hanya tentu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberi kekuatan supaya jangan terpengaruh setan gitu kan. Makhluk ya Allah, kalau bisa jauhkanlah atau berikan saya kekuatan untuk menghadapi godaan saya dulu. Karena tugas itu setan itu tugasnya menggoda manusia, maka ketika saya digoda, ini berlindung kepadamu saja, kepada Engkau yang menciptakan setan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, gitu, seperti gitu. Kira-kira Kang Iying ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajar terus ya. Waalaikumsalam Kang Rumba. Alhamdulillah ini sudah kumpul teman-teman. Iya, selamat pagi Pak, sehat selalu. Iya. Oke, silahkan mau sapa-sapa. Ada Kang Pak Aslam, ada Pak Majasun, ada adik kita Iying ini di Jakarta. Oh iya. Ini beliau. Tenang. Ya. Ya. Bagaimana? Kang Rumba atau Kang Aslam mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, tadi bagus sekali itu Abah sampaikan, ya setan itu ya, artinya di situ kan ada perintah di situ, janganlah kamu mengikuti perintah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Iya. Ya musuh di situ sudah sangat jelas, Bah. Ternyata di situ kan simbol siloka di situ. Artinya karena setan itu sifat ada di dalam diri, artinya diri kita sendiri itulah musuh. Jadi hawa nafsu di situ. Karena dia bermainnya di situ, Bah. Sama di akal dia. Jadi sangat jelas setan itu musuh yang nyata. Artinya janganlah kamu mengikuti bisikan-bisikan itu kan. Karena dia hanya membisikkan, tapi kita yang eksekusi di situ. Makanya jadi jelas di situ. Musuh yang paling nyata itu ada diri kita sendiri di situ. Jadi pemahaman ayat itu harus dikaji lagi di situ, lebih mendalam lagi. Tapi kalau secara umum ya nggak apa-apa. Betul situ, Pak. Iya. Secara umum secara umum mempersepsikan setan itu sebuah sosok gitu ya, sebuah sosok di luar gitu ya. Betul sekali, Pak, betul. Iya. Jadi sebelum kita ngelihat sosok di luar, di dalam dulu, Pak, di situ. Iya. Secara hakikinya di situ. Karena dia kan kenapa dikasih izin kan? Karena dia minta untuk menyesatkan manusia, itu kan diberi izin sama Allah kan, Pak. Iya. Nah disitulah artinya ujian manusia itu di situ. Artinya apa? Ketika dia melihat keluar, selalu kan sosok yang disalahkan di situ. Jadi ketika ngelihat orang gitu kan cepat dia langsung, wow, salah orang sekecil apa dia tahu gitu. Tapi kesalahan dirinya sebesar apa dia nggak tahu di situ. Makanya syariat hakikat itu dia memang harus satu kesatuan di situ. Memang secara syariatnya betul sekali, cukup itu untuk pemahaman misalnya. Janganlah kamu mengikuti perintah setan di situ. Tapi bagi yang pejalan, salik atau aribillah, ternyata setan itu ada diri kita sendiri. Artinya di sini sebenarnya kita menilai pemahaman pihak lain
artinya selain diri kita, bahwa kalau toh misalnya berpandangan setan itu sebagai sebuah sosok yang di luar dari kita, itu kita maklumi juga. Betul sekali, Pak. Artinya bahwa memang dia masih dalam makom seperti itu gitu ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi kita nggak boleh kita menjudge atau itu kan, karena kita nggak bisa memaafkan orang kecuali Allah gitu. Oke. Oke, kita sapa Bunda Dwi. Terima kasih Bunda Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bunda Dwi kalau mau masuk boleh. Lanjut Pak Aslam. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya katakanlah gini, mungkin seperti Kang Iying juga kan usianya 40-an ya, suatu fase yang pernah juga kita lalui ya kan. Betul. Yang pernah kita lalui, sehingga beliau Kang Iying melihat fenomena pernyataan mohon maaf ya, pernyataan salah satu mursyid thariqah yang kita kenal itu yang mengatakan bahwa kalau tidak pakai kopiah merah putih tidak sah sholatnya gitu kan. Tadi sudah jelaskan sepintas bahwa ya secara hakikinya kan hanya Allah yang tahu, tapi kita kan tidak perlu berprasangka buruk karena mungkin beliau punya maksud ya, artinya dalam proses pembinaan kepada murid-muridnya kan. Sekarang ini kan cuman permasalahannya kan karena memang di era medsos, sehingga sesuatu yang sebenarnya itu konsumsi intern ya, karena dulu juga katakanlah kita juga mungkin yang berguru pernah punya guru, bukan pernah punya guru ya, ketika mulai belajar kita berguru kan, guru itu membuat sebuah disiplin yang tinggi gitu Pak ya. Gimana Pak Aslam ini? Ya sebetulnya kalau dia untuk menanamkan cinta tanah air, di situ boleh-boleh saja. Tapi kalau dijadikan akidah, di situ berbahaya di situ. Iya. Makanya kan kita harus pada tempatnya. Artinya harus off the record di situ. Dijelaskan lagi lebih detail. Artinya kamu tuh harus cinta tanah, untuk cinta tanah air nggak masalah. Tapi kalau udah urusan ke akidah, itu berbahaya di situ. Artinya sudah mencampur adukkan di situ. Sedangkan Allah itu kan tauhidnya itu harus benar tauhid. Tidak boleh diserupakan sama apapun di situ. Mungkin di situ lebih banyak faktor sensasionalnya mungkin ya. Nah, betul sekali Pak di situ. Iya. Iya. Berarti kalau gitu ya melihat seperti fenomena seperti itu, kita pun diuji. Jadi kita diuji di situ, Pak. Iya. Kalau kita ini memang permasalahannya akhirnya kita sama jeleknya di situ jadi. Ya mungkin kalau secara dalam jangka pendek mereka yang dulu setengah hati terhadap tasawuf atau thariqah tambah menjauh gitu, mungkin malah ada dasar untuk dalam tanda petik ngeledek ya, tuh coba lihat mursyid thariqah begitu kan, ternyata nyeleneh. Gimana Kak Aslam? Ya jadi seperti itu memang Pak. Disitulah permainan daripada setan iblis di situ loh Pak. Jadi dia secara halus memang. Kadang tidak ada pengaruh setan dan iblis, jiwa sendiri kadang. Iya. Yang bikin masalah di situ jiwa seseorang itu. Dia merasa sudah hebat, sudah merasa sampai segala macam. Nah disitulah sedang tersesat-sesatnya di situ. Atau mungkin ya orang memandang segala sesuatu. Tapi kayaknya memang hal-hal seperti itu mungkin kita kan sudah 1400 tahun dari Rasulullah ya. Kemungkinan itu di setiap generasi ada saja yang begitu ya, atau gimana? Betul sekali. Jadi kita ini memang apalah takkilun di situ. Jadi kita harus berpikir di situ kan, gunakan. Iya.
orang yang sudah makrifat, dia hanya penyaksi di situ, makanya dia tidak boleh menjudge seseorang di situ. Apapun yang dia lakukan, seburuk apapun kelakuannya, kita nggak tahu kan hatinya dengan Allah kan. Iya. Yang paling penting itu kita menyadari setiap detik itu apa yang kita perbuat setiap hari di situ. Ya. Dikit aja Alhamdulillah. makanya di situ. Makanya kita Iya, disuruh sholat alhamdulillah. di situ. Ya kita harus selalu ingat setiap detik di situ. Oke. Oke, Kang Rumba mungkin ada pendapat, ada. Maka memang setiap zaman itu, Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin Pak Islam kita coba pendapatnya Pak Rumba bagaimana dalam hal ini? Oh iya, silakan Kang Umar. Ya, makasih banget atas bahasan-bahasan yang bagus. Semuanya itu bagus. Semuanya kita masing-masing beda pendapat dan masing-masing tafakurnya. Kalau alhasil tafakur diri pribadi saya disimbolkan itu peci merah putih atau putih merah, bila mana tidak memakai peci itu tidak sah. Kalau dikategorikan, kalau disimpulkan sama cahaya atau merah atau cahaya putih, emang menurut syariat nggak mungkin tanpa peci juga kan kita sah-sah aja sholat. Tapi kalau didalami, ditafakuri itu bahasan merah putih itu apa? Kalau kita menjalankan sholat dengan keikhlasan karena lillahi ta'ala, yang diperjalankan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu menjurus ke jalur putih. Tapi kalau yang merahnya itu bila mana kita sholat ada hati pengen disanjung, dipuji-puji sama orang, nah itu paling bahaya. Sholatnya yang disebutkan itu namanya sholat fawailul lil musholin. Kalau narakawel itu untuk yang sholat itu ciri khas warna merah. Kalau disimbolkan ke sana, tapi kan masing-masing orang-orang masing-masing bertafakurnya gitu. Maka keikhlasan itu jalur putih yang dinamakan ikhlas, itu rahasia pribadi masing-masing, nggak bisa didohiri sama orang lain. Keikhlasan itu cuman memiliki diri kita pribadi masing-masing. Kalau menurut saya gitu, Bang Aslam atau Iying, kita simpulkan aja ke sana buat diri pribadi kita sendiri aja, jangan. Jadi itu bahan-bahan ilmu untuk ditafakuri sama kita semua. Gitu kan, dari tadi bahasan jangan menjelek-jelekan orang kan gitu. Tapi itu harus menjadikan ilmu buat diri kita sendiri. Gimana memahaminya gitu. Kalau syariat kan nggak mungkin nggak sah, tanpa peci juga sah sholat. Kalau syariat, kalau didalami, ditafakuri kita semua itu apa jadi ilmu apa enggak buat kita sendiri gitu, Maaf ya, ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Mantap. Oke, terima kasih Kang Rumba. Jadi di sini kelihatannya nampaknya itu kan memang kalau di dalam pelajaran hakikat itu, pemahaman hakikat itu kan ada istilah simbol, siloka itu ya bahasa Sundanya ya. Siloka gitu kan. Nah, cuman mungkin yang sedih konfres itu karena
terekspos ya, mungkin karena sekarang zamannya zaman TikTok, zaman apa kan. Ini bahkan semuanya skenario Allah Ta'ala. Gimana ini manusia menyimak. Iya. Itu pendapat aku sendiri, Bah. Iya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah bagi kita ini memang itu tadi mungkin ujian untuk semakin meningkatkan kesabaran kah mungkin di dalamnya, atau betul-betul kejernihan kita kepada Allah. Ya Allah, fenomena apa lagi ini? Ya Allah, gerangan gitu kan? Iya. Muncul lagi begini. Ya, gitu. Disebutkan ini masih anak-anak atau sudah dewasa pikirannya gitu, Bah. Oh. Kalau anak-anak mungkin ketaji juga gitu, Bah. Iya. Di dalam lingkungan itu hebat gitu, Bah. Rayuannya, gombalannya, wah macam-macam hebat itu, Bah. Di dalamnya. Apakah banyak yang tergiur enggak sama gini gitu? Kenyataannya kan banyak yang tergiur. Iya. Ya ibarat mungkin dulu istilahnya, kalau kita dulu waktu masih anak sekolah ya, SMP, kalau di dalam riungan itu kan suka ada saja 1-2 orang yang cari-cari perhatian gitu ya. Ya. Dengan tindakan-tindakan yang pararuguh gitunya, jadi akhirnya fokus perhatian ke dia gitu ya. Iya gitu, makanya kita harus mendapakuri sesuatu hal yang terjadi. Iya. Dari Quran itu banyak yang akhirnya ayat itu tapakur. Sebenarnya ayat itu 800 sekian ayat, Bang. Iya. Dan dari itu kan diceritakan bahwa Rusia kami akan didapatkan oleh ahli tapakur. Kan Allah merusiakan Allah itu. Iya. Kalau merahasiakan ya. Merahasiakan, tapi kalau yang ahli tapakur mungkin bisa ketemu itu Rusia Allah Ta'ala. Iya. Kalau tidak bertapakur gak mungkin tahu apa Rusia yang dirusiakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau oleh ahli-ahli bertapakur itu mungkin pasti bisa mendapatkan itu Rusianya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya maaf aja. Oke, terima kasih Kang Rumba, terima kasih ya. Maaf nambah lagi talqin. Iya betul ya. Jadi istilahnya bahan perenungan itu ternyata kita bertambah lagi setelah mungkin selama ini kita masih monoton terhadap yang lain, yang permasalahan lama, tiba-tiba dengan statement beliau ini, jadi tambah lagi tapi tapakuran orang kayak gitunya. Tema yang bagus, Bah. Iya. Kita tapakuri sama kita semua kata tadi. Kan itu semua jadi guru, Bah. Bahkan kejadian, bahkan bahasa, bahkan apa saja harus jadi ilmu. Iya. Terbukti kita semua bisa menjalankan suatu Abah Mukarum ini kan suatu jadi guru, Bah. Alhamdulillah. Kalau dari talqin itu kan umumnya untuk orang yang sudah mati kan, Bah ya. Iya. Dikuburi itu ditalkinin. Kalau ditapakuri itu untuk kita diri pribadi, Bah, harus ditalkinin juga. Karena artinya talqin itu apa, Bah? Isinya, maaf. Ya. Talqin itu isinya apa? Ya kalau di situ kalimatnya kan ahatukum ya, dan bayatan ya, wa bayatukum bayatan mutlaqah walakin tukum talqinan mutlaqah. Gitu. Jadi mentalkinkan, mengajarkan gitu, Pak. Talqinan mutlaqah dengan kalimat Allah itu. Jadi si guru itu mentalkin kepada murid. Jadi tentu tidak hanya sekedar kalimat Allah atau la ilaha illallah, tetapi kalimat bukan sekedar ucapan, tapi memang sudah terisi dengan nurullahnya, nur Muhammadnya begitu, sehingga ditalkinkan kepada murid yang kemudian dengan wasilah talqin itu
hati si murid itu menjadi hidup untuk berzikir mengingat Allah gitu melalui kalimat-kalimat secara dohir maupun secara batin di dalam kolbu gitu. Itu Ya yang istilah kan mati yang ngubur kan ditalkirkan. Itu perintahnya apa aja gitu maksudnya? Kalau di dalam fikih gitu yang itu ya waktu menalkirkan mayat gitu kan. Ya. Ya, itu kan sudah populer kan, sudah sering kita dengar ya. Ya. Kalau sering kita ngikutin mengubur mayat kan, Pak Imam itu sudah menalkinkan gitu kan, ditalkinkan, ngajarin bahasa ininya sebenarnya, bahasa umumnya. Ya. Nah, kalau talkin secara umum, tapi kalau talkin dalam thariqah itu yang dimaksudkan itu kan oleh Pangersa Baos itu kan itu tadi bahwa ada kalimat kalau belum ditalkinkan belum Islam gitu. Mungkin itu pemahaman umum yang merasa kaget loh. Saya ini sudah Islam kok gitu. Kok Ya, dianggap belum Islam gitu. Ya harusnya kan dari balik diri Ya. gimana? Ya itu, jadi maksudnya kan kalau itu dari masa talkinnya sih cuma satu, hanya masalah timingnya mana lebih baik ditalkinkan sekarang atau pada saat menjelang sakaratul maut. Di mata pada saat sakaratul maut itu kan telinga sudah mendengar, hendak mendengar, mata sudah hendak melihat, begitu kan? Akal itu. Jadi kadang-kadang itu masih jadi orang ditalkinkan oke, sudah sakaratul maut, bagaimana mau mereka dia ikut? Dia sudah sibuk dengan masa-masa nazah itu sudah terlihat bayangan apa yang akan terjadi di sana. Jadi makanya jarang yang respon walaupun ditalkinkan pada saat sudah sakarat itu jarang yang sadar. Gitu sehingga barangkali di sini Abah Hos itu memberikan sebuah timing yang terbaik adalah jangan pada saat nanti mau sudah sakaratul maut, karena tidak mungkin dia bisa menjawab, dia melaksanakan itu, bisa apalagi sampai kepada kesadaran la ilaha illallah, kan kita ngerang gitu talqin. Bagaimana bisa diikuti wong dia lagi sudah sakaratul maut kan? Tetapi pertimbangan Abah Hos bahwa lebih baik sekarang mumpung masih sadar, sehingga ditalkinkan itu dan kemudian bisa dilaksanakan, diingat-ingat, kemudian pada saat sakaratul maut itu sudah lebih mudah gitu. Begitu mungkin Ing. Jadi waktu sakaratul maut itu semuanya sudah ditutup ya Pak? Iya, sudah waktu nazah itu sudah ketika kan biasa kan ada orang maut itu kaki sudah dingin apa semua ya. Nah, di situ kan kalau di dalam ini juga kan antara ruh al-qudsi dan ruh sultani itu sudah mau berpisah. Jadi pertarungan di situ. Jadi ruh al-qudsi, ruh sultani dan ruh jismani itu di satu sisi sudah mau melosat, sudah menghadap tapi ini si nafsu masih ingin di dunia kan, masih ingat hartanya, ingat jabatannya, ingat apa semua yang di dunia, kenikmatan dunia kan, maka di situ dia bertahan, gitu kan. Sehingga memang terjadilah satu masa yang disebut sebagai suatu yang dahsyat, gitu kan, gitu. Makanya itulah kenapa di dalam ahli thariqah itu mentalkinkan sejak awal sebelum masa-masa itu. Nah sehingga pada saat setelah ditalkinkan dia akan selalu ingat. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu sudah tidak terjadi perang lagi gitu. Kira-kira ya Pak Majasun. Ya bagus Bah. Kang Rumba sudah Kembali pernah lagi kepada ini Pak. Ya, iya Pak Majasun gimana? Kepada yang merah putih tadi Pak. Ya? Kembali lagi kepada merah putih tadi Pak. Oh iya Bahwa gimana? merah itu sebetulnya sesuatu hal yang kelihatan, yang tampak oleh kita Pak. Sedangkan yang putih itu sebetulnya rahasia Allah kan itu.
Mm-mm. Jadi keikhlasan semuanya itu rahasia Allah sebetulnya, Pak. Tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita ini kan gitu, Pak. Hanya disimbolkan mungkin ya, disimbolkan Jadi dengan warna putih gitu. Seandainya kita memberi, iya, seandainya kita memberi kepada istilahnya fakir atau ini ya, wah saya udah ikhlas, sudah ini, berarti dia belum ikhlas kayaknya, Pak. Iya, Masalahnya iya, masih iya. terucap, Pak. Iya, iya, Kan iya. begitu, Pak. Iya. Iya. Ya berarti masih mencari popularitas dia, Pak, Mas ya. Oh, Ya. saya sebenarnya sudah ikhlas sih, tapi bagaimana soalnya dia gini, akhirnya cerita lagi. Iya. Iya, iya. Terus waktu kita jatuh, kenapa dulu orang itu sering saya bantu, kenapa sekarang nggak mau membantu saya? Oh, Nah iya, iya, betul. itu kan tampak, Pak. Tampak Iya, sekali, iya. Pak. Sebetulnya ikhlas kita itu, waduh, jauh sekali, Pak. Mm-mm. Nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, betul, Pak. Iya, iya. Makanya di sinilah fungsi tareko itu. Tareko itu biar dia tahu. Karena di situ tareko itu kan takhali, tajali di situ. Terjadi, iya. Iya. Jadi membersihkan. Jadi metode perjalanan. Dia harus membersihkan hati, harus membersihkan jiwa. Harus paham dulu jiwa itu apa di situ kan. Jelas di situ, makanya metode di situ. Nah nanti untuk selanjutnya itu ya nanti yang bimbing guru sejati. Manusia guru syariat ini udah nggak bisa bimbing, jadi dia hanya bimbing sebatas tarekoh di situ, membersihkan. Termasuklah talqin tadi di situ, menanamkan kalimat tauhid. Selanjutnya itu pribadi masing-masing, makanya nanti kan walaupun 1.000 murid aja, mungkin 1, 2 atau 3 itu yang bisa jadi ya, tergantung perjalanan dia, keyakinan dia, hakul yakinnya di mana. Bukan berarti kalau orang udah tareko tuh bakal dia makrifat semua, karena makrifat itu hanya ilmu di situ. Tapi kalau makrifatullah itu langsung pemberian dari Allah. Jadi kalau orang sudah sampai di situ, Jadi gimana Ya, jadi- kita mencerna, gimana kita menerimanya gitu ya, Bang Aslam ya. ya betul. Jadi dia cuma memberikan kita simbol-simbol di situ. Makanya Allah itu kan Al-Quran rata-rata simbol semua di situ. Hanya orang-orang tertentu kan nanti yang diberi itu pemahamannya di situ. Jadi sang murid lah yang harus aktif di situ. Kuncinya apa? Makanya untuk membuka kesadaran itu, mulai dari kesadaran jiwa, kesadaran hati. Nah di situ kan dia metode di situ ada jiwa itu kan ada 7 tingkatan hawa nafsu di situ. Nah itulah hijab di situ untuk membuka hijab 7 itu sehingga dia sampai menjadi insan kamil mukamil di situ. Dan di situ harus berjalan. Nah ini berjalan itu arti jiwa di situ. Makanya disuruh masuk ke dalam kan. Jadi apa yang ada di luar itu dikajinya di dalam di situ. Bertempurlah di situ dia di dalam situ. Jadi semuanya itu guru sejati lah yang akan membimbing di situ. Fungsinya di situ makanya untuk membuka itu, karena kita begitu terlahir itu ada 4 hijab. Dunia, setan, hawa nafsu, makhluk di situ. Nah makanya orang begitu melihat dunia ini kan betapa indahnya di situ kan. Jadi yang membuat hijab itu kita sendiri sebetulnya. Dan
perjalanan itu akan kita rasakan perbedaannya. Waktu ketika kita benar-benar terhijab sama dunia, kita akan benar-benar lupa sama Allah di situ. Berarti guru yang sejati itu selalu berdampingan dengan kita ya Pak? Ya, di dalam diri ruhmu itu, Iya. itulah Iya. guru sejati. Nur Muhammad. Asalkan kita mau bertafakur kan gitu Pak? Betul sekali. Iya. Kalau lolos-lolos saja ya enggak dapat kita Pak. Betul, karena kuncinya di situ. Makanya kuncinya membersihkan itu. Makanya Rasulullah itu sampai berapa kali dibelah tuh dadanya kan, dibersihkan hatinya. Nah, kalau kita kan makanya fungsi dari mursyid itu talqin itu, menanamkan itu. Nah, tinggal kita kan mau dilanjut apa tidak di situ, sampai ke hakul yakinnya apa tidak di situ. Makanya kan masing-masing murid itu beda-beda. Sedangkan para sahabat aja beda-beda makrifatnya di situ. Yang menjadikan diri kita sendiri bukan guru ya. Betul sekali. Yang Ya kalau itu ya kewajiban. semuanya proses, soalnya ada proses. Jadi sekarang yang perlu kita pahami itu bahwa kan ada semacam kesalahan, ya bukan kesalahan ya, mungkin kebablasan. Selama ini sering ada orang beranggapan mursyid itu sebagai pemilik jalan. Padahal mursyid itu adalah petunjuk jalan. Jadi itu yang ya mungkin banyak faktor lah. Apakah mungkin salah tujuannya dari awal? Karena kan begini, memang mursyid itu yang sebagaimana pernah juga saya mendapat penjelasan langsung dari Abah Anom, bahwa mursyid itu ibarat pintu, ibarat mau masuk ke rumah, maka secara adab itu harus melalui pintu. Nah, ibaratnya kita menghadap tuan rumah, maka ketika misalnya sudah masuk ke rumah, silakan berhadapan langsung dengan tuan rumah, gitu. Gitu. Ini kebetulan kemudian Allah itu kurbu ataupun izzah Allah itu adalah maha luas, gitu kan? Jadi sangat transenden dan bersiko. Di situ kenapa? Kan dia menciptakan setan apa semuanya di situ. Nah, sehingga mursyid itu menjadi penunjuk bahwa ini loh tanda-tandanya pemilik rumah itu, gitu kan? Itu jangan keliru, karena dalam